yang dua takut nih, kelihatannya nggak ada backing gitu kan. Kemudian mereka mencopot, Arema mencopot, PSIS mencopot, tapi Persikabo tetap pakai itu dengan ditambahin net di belakangnya. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 pertandingan. Coba Akmal bisa sebutin nggak? Yang ada SBO TAP justru tidak ada pertandingannya Persikabo nih. Iya. Jadi nih kira-kira izinnya ini dari PT LIB atau ya kita harus buka juga itu apa namanya perusahaannya PT Persikabonya itu, siapa kemudian orang di dalam itu gitu kan. Perpindahannya bagaimana? Nah ini kan yang kabar terdengar ini di backing juga sama turunannya nih dari pemimpin negara ini adalah Presiden Jokowi. Turunannya di bawah ada Kapolri, di bawah lagi ada PSSI. Itu sepertinya melakukan pembiaran nih. Terus sekarang dari Iwan Bule ke Erick Thohir juga melakukan pembiaran. Ini keresahan masyarakat dan kita berharap juga masyarakat lain, ormas-ormas gitu kan. Ada MUI, kemudian ada NU, ada Muhammadiyah. Di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa? Selama ada uang, ada backing, ada kekuasaan, ada powerful, semuanya terjadi. Yang rumah judi juga. Kira-kira ini kan musim politik nih, gitu kan? Apakah kemudian ada kaitannya dengan politik 2024 nanti ketika Pilpres dan sebagainya gitu? Artinya nih untuk Pak Jokowi sama Pak Erick sama Pak Sigit Listio, ini yang kedua kalinya kita akan melaporkan ke Barreskrim, ya kan? Mudah-mudahan semuanya bisa diatasin bahwa di negara hukum Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya bersama Akmal masih ingin bercerita lucu-lucuan nih Mal. Kita lu kan udah ngabisin masalah wasit, ya. Lu udah ngabisin Erick Thohir bahwa ini pencitraan nih. Kita habisin lagi yuk. Kira-kira nih yang masih dablek nih, PSSI masih melakukan pembiaran masalah perjudian. Artinya sekarang justru lebih masif. Jadi kalau dulu SBO TAP Persikabo cuman di home base Persikabo nih. Kemarin sudah dapat laporan nih Cocomeo Channel nih dari CCTV-nya. Sudah ada pertandingan di Madura sama Persik Kediri aja, nggak ada urusan sama Persikabo, ada SBO Top. Kira-kira nih, menurut Akmal nih, kalau kita ngasih tahu ke Erick nih, bahwa boroknya PSSI ini nggak cuman A, nggak cuman B, tapi sampai Z nih. Khusus hari ini kita membedah soal perjudian yang sepertinya Erick Thohir harus kita seret, terus Dirut LIB Ferry Paulus juga harus kita seret. Menurut Akmal gimana nih perjudian yang sekarang semakin masif? Ya 2 pekan terakhir ini masyarakat resah ya gitu. Karena apa? Karena mereka dapat tontonan bola plus iklan rumah judi. SBO Top yang sekarang ini terang-terangan. Gitu. Ini yang menjadi menjadi tanda tanya, ada apa ini semua? Padahal kemarin Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bersama dengan Kapolri Listio Sigit di Mabes Polri belum lama sudah deklarasi perang terhadap mafia bola, perang terhadap segala kecurangan di sepak bola, termasuk di dalamnya match fixing, match acting, match setting. Pasti rumah judi. Termasuk rumah judi. Dan juga kalau mau bicara rumah judi, Kapolri Listio Sigit pada tahun 2021. Setelah peristiwa Sambo juga. Betul. Ya. Itu lewat telegram nomor ST-22-10-1/1 tahun 2021 itu mengirimkan telegram kepada seluruh Kapolda untuk membabat habis
rumah judi dan segala turunannya yang berbau judi gitu kan. Itu zamannya Sambo itu kan. Nah, kita juga nih kita kan pernah dipanggil Barreskrim sebagai saksi. Kita atau saya atau kamu atau siapa nih? Itu juga dipanggil, saya juga dipanggil kan untuk menjadi saksi laporan Rio Johan Putra kan terkait 3 klub yang disponsori rumah judi. Arema. Yang pertama Arema dengan Arema FC dong. Arema FC karena dengan Arema ada 2 nih. Ya betul, dengan bola Fan 88 bola 88 Fan. Kemudian PSIS dengan skor 88.news dan Persikabo dengan SBO Top. Persikabo masih SBO Top loh. Nah, kemudian yang 2 takut nih kelihatannya nggak ada backing gitu kan. Kemudian mereka mencopot. Arema mencopot PSIS mencopot, tapi Persikabo tetap pakai itu dengan ditambahin net di belakangnya dengan alih-alih bahwa ini portal berita. Tapi kalau tadi ada kata-kata nih seolah-olah tidak ada backing nih, ya kan? Arema FC nggak punya backing, terus PSIS juga nggak punya backing. Persikabo ini kalau nggak salah ini kan awalnya dari PSTNI awalnya dari apa? Raja Ampat. Persiram Raja Ampat. Ketika itu dilakukan merger menjadi PSTNI, di situ tertera Gatot Nurmantio sebagai Panglima, Panglima TNI, itu 51%. Ya kita harus buka juga itu perusahaannya PT Persikabonya itu siapa kemudian orang di dalam itu gitu kan, perpindahannya bagaimana. Nah ini kan yang kabar terdengar ini di backing juga sama Tommy Winata gitu kan. Nah klub ini, nah apakah itu backingan itu yang menjadi kuat? Pertanyaannya adalah masa negara kalah gitu kan. Masa negara sekarang gini, ada laporan dari Rio dengan surat tanda terima laporan waktu itu kan, STTL-301 8 Romawi 2022 Barreskrim 22 Agustus 2022. Laporan polisinya LP-B-04738-22 Barreskrim. Saya ingat banget tuh kan. Artinya sudah mau 1 tahun ini kan. Mau 1 tahun. Kemudian itu periodenya Pak Iwan Bule sama Hadian Lukita sebagai padahal di waktu yang hampir sebelumnya gitu kan, di zaman PT Liga Indonesia Baru dipimpin oleh CEO-nya Pak Waijen Purnawirawan Cucu Sumantri sudah ngeluarin surat edaran bernomor 103/LIB/2 tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 yang menyebutkan bahwa LIB meminta kepada partisipan kompetisi, semua anggotanya ikut kompetisi. Yang terkait juga dong. Iya, Liga 2, Liga 3 termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan kerjasama komersial kepada 3 produk. Produk rokok, kemudian produk minuman keras dan rumah judi gitu. Dan sampai sekarang belum dicabut gitu kan. Artinya ini ada pembiaran terhadap beredarnya promosi rumah judi di sepak bola kita. Tapi kalau itu sudah dicabut, itu juga bayar. Tiga-tiganya ini kan benar-benar meresahkan rakyat. Betul, bukan cuma meresahkan. Kalau meresahkan kan itu bodo amat lah urusan rakyat kan. Tapi ini masalahnya melanggar hukum gitu kan. Negara kita kan tidak melegalkan judi dan segala turunannya. Undang-undang tentang judi kan sudah jelas pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 gitu kan, yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, JO KUHP 303 kan. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 7 1974 yang terkait penertiban judi. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981 sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 7 1974. Artinya apa? Negara kita ini sampai detik ini gitu kan. Kita harus ingetin Pak Presiden Jokowi nih sampai detik ini. Ini kan sampai hari ini berarti turunannya nih dari pemimpin negara ini adalah Presiden Jokowi. Turunannya di bawah ada Kapolri, di bawah lagi ada PSSI. Itu sepertinya melakukan pembiaran nih. Terus sekarang dari Iwan Bule ke Erick Thohir juga melakukan pembiaran. Ini gimana nih malah kira-kira? Ini kan repot. Masalahnya repot kenapa? Kenapa dilakukan pembiaran kemarin sehingga kemudian dianggap legal gitu kan? Karena orang menganggap bahwa SBO Top dengan ditambahin .net waktu dilaporkan belum ada tuh .netnya. Kemudian tambahkan .net dengan alih-alih bahwa ini adalah portal berita. Sekarang pertanyaannya kalau portal berita apakah terdaftar Dewan Pers? Itu kan pertanyaan gitu kan. Nah kemudian kalau buka SBO
sbotop.net itu buka, itu nggak ada berita Liga Indonesia. Betul, ya kan? Ini kan alibi. Betul, itu beritanya beritanya adalah isinya klub-klub atau pertandingan-pertandingan olahraga yang disponsori oleh SBO Top seperti Fulham. Ya. Kemudian ada Indian Super League. Leeds. Ya, ada Leeds United. Kemudian juga ada Kabadi. Ya. Gitu. Ada event-event yang memang digelar yang disponsori oleh rumah judi gitu kan SBO Top. Data Cocomeo Channel yang dari CCTV Cocomeo Channel. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 pertandingan. Coba Akmal bisa sebutin nggak? Yang ada SBO Top justru tidak ada pertandingannya Persikabo nih. Iya. Jadi nih kira-kira izinnya ini dari PT LIB atau kepada klub setempat nih. Betul. Jadi kira-kira kan kayak gitu. Saya nonton bola itu malam Minggu, nonton bola nih kan. Ada pertandingan. Nggak pacaran? Nggak pacaran gitu. Lagi nonton lewat video pertandingan Persita lawan PSIS di Stadion Indomil Arena. Tiba-tiba di elektronik e-board itu muncul SBO Top, SBO Top gitu kan. Running kayak iya. TV Wall ya. Saya mikir apakah ini Persita sebagai tuan rumah yang bekerja sama atau mendapat sponsor dari SBO Top atau ternyata LIB gitu. Kenapa? Kalau Persita pasti dia punya e-board sendiri juga yang kemudian SBO Top atau ada di kaos dan sebagainya. Ini nggak ada gitu. Apakah ini langsung dari pusat? Itu yang pertama, itu Sabtu tanggal 8 Juli 2023 jam 19.00 sampai 21.00 prime time. Yang kedua, sorenya hari Minggu sore tanggal 9 Juli 2023 nonton pertandingan Madura United lawan Persik Kediri. Dan ada lagi di e-board itu kan. SBO Top gitu. Itu jam 3 sore sampai jam 5 sore. Artinya waktu orang juga di rumah bisa nonton bola, itu disiarkan di Indosiar. Ya kan? Kemudian malamnya ada Persikabo lawan Persija di stadion Pakansari hari Minggu. Jam 19.00 sampai 21 prime time lagi. Udah kalau yang di kandang Persikabo di kaosnya ada SBO Top, di e-boardnya Running Tag itu ada SBO Top, dan di e-board manualnya Persikabo ada SBO Top dan disiarkan secara langsung sama MTEK nih. Betul. Artinya MTEK sendiri juga ikut berperan menyiarkan, untuk mempromosikan rumah judi. Itu sekarang kalau misalnya alih-alih SBO Top itu adalah portal berita, sekarang tinggal samain aja logo, bentuk huruf, semuanya sama dengan SBO Top tempat judi gitu kan. Artinya apa? Kalau kemudian ini biarkan, besok musim depan itu akan datang nih situs-situs judi lainnya, tinggal ditambahin belakangan .net. Nah, Mbak Coco, ini kalau kemudian dibiarkan SBO Top ini beredar walaupun dengan embel-embel .net, karena sejatinya kalau kita buka .net, embel-embelnya itu sbotop.com juga, yang rumah judi juga. Kira-kira ini kan musim politik nih, gitu kan? Apakah kemudian ada kaitannya dengan politik 2024 nanti ketika Pilpres dan sebagainya gitu? Ketika berita soal Sambo ada kantong-kantong 300 triliun dari rumah judi, ya 300 triliun. 300 ya? Ya 300 triliun itu kira-kira untuk kebutuhan Pilpres itu bisa jadi menjadi bagian dari mainan mereka semua orang-orang politik. Menurut saya sih ke situ arahnya. Nah, lepas dari yang ada di SBO Top kan cuma 1 di Indonesia, tapi kalau di Liga 1 Indonesia, tapi kalau kemudian togel, jangan salah, togel di daerah-daerah itu semua diamankan. Maksudnya gini, saya dapat data bahwa ada 4.651 situs judi online. Betul. Yang beroperasi di Indonesia gitu kan. Togel itu sudah bagian dari situs online juga gitu. Semua udah main semua udah nggak bisa secara fisik dapat kertas nomor apa. Semua udah bisa main di handphone. Nah, pertanyaannya kok dibiarkan, padahal Menko Info misalnya kan bisa kemudian untuk menutup itu kan. Menko Info yang sekarang ini atau iyalah, emang sekarang Menko Info ada kasus BTS aja dia pacar kacir gitu kan. Iya, sekarang kan PJS atau PLT Menko Infonya kan Menko Polhukam. Ya kan? Terlalu banyak dia berpikir, kemungkinan juga nggak dipikirin karena ketika satu tim dengan Akmal tim gabungan investigasi pencari fakta 135 aja mandek di tengah jalan, ya kan? Itu benar-benar mencoreng nama besar Indonesia. Artinya gini, Mal,
Ini kan PSSI, negara, polisi masih ndablek nih. Iya. Oke, satu ya. Ini poinnya yang saya lihat itu. Yang kedua, peristiwa Iwan Bule yang kita laporkan, ya si Rio sahabat kita melaporkan, kita berdua jadi saksi, ya kan? Sampai hari ini belum ada tanggapan, ya kan? Gimana kalau besok kita lapor ke sana lagi dengan periode di zaman Erik sama Ferry Paulus? Ya saya pikir itu langkah terbaik ya. Kita datang ke Bareskrim, kita laporan sebagai bentuk ini keresahan masyarakat, dan kita berharap juga masyarakat lain, ormas-ormas gitu kan. Ada MUI, kemudian ada NU, ada Muhammadiyah. Kita berharap mereka juga ngeh dengan atau paham dengan kejadian yang terjadi, bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Jangan-jangan nanti ketika kemudian ini dibiarkan dan dijadikan pembiaran, semua nanti rumah judi lain masukin .net di Inggris. Betul, di Inggris kan. Ada hari 20 peserta Liga Inggris, 16 diantaranya disponsori rumah judi. Betul. Nah, tapi Inggris sudah bikin peraturan bersama pemerintahnya, mulai musim 2025 sponsor rumah judi tidak boleh lagi ada di tim-tim Liga Inggris gitu. Betul. Karena dianggap meresahkan masyarakat dan juga tidak bagus untuk pembangunan moral generasi muda. Inggris melegalkan judi. Betul. Dia melegalkan judi tapi kemudian melarang. Lah, kita tidak melegalkan judi tapi membebaskan itu terjadi. Pertanyaan saya adalah, ada apa ini? Kok artinya rumah judi yang kasat mata di depan mata dibiarkan gitu kan? Kalau dari analisis kita obrolan tadi, sebetulnya ini masalahnya pasti di backingan. Iya. Di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa? Selama ada uang, ada backing, ada kekuasaan, ya ada powerful, semuanya terjadi. Itu dan kira-kira. Ini menurut saya adalah PR buat Presiden Jokowi juga. Jangan sampai Pak Jokowi meninggalkan legacy, di bawah kepemimpinan dia rumah judi bisa dengan terang terbuka masuk di sepak bola yang merupakan tontonan seluruh rakyat Indonesia. Karena di zaman Satgas Anti Mafia Bola Jilid 1, 2, 3, ini kan polisi itu kan kejeblos. Iya. Dia bicara match fishing, ketika di dalam aturan pengadilan tidak ada undang-undang match fishing. Akhirnya teman-teman kita orang-orang bola seperti Johan Ling sama Mbah Putih kan akhirnya cuma dalam terkait masalah penipuan sama suap menyuap. Dan itu tidak ada di dalam undang-undang. Betul. Sementara di dunia perjudian ada undang-undang itu undang-undang 303 ada gitu. Kira-kira gitu Mal. Artinya nih untuk Pak Jokowi sama Pak Erik sama Pak Sigit Listio, ini yang kedua kalinya kita akan melaporkan ke Bareskrim, ya kan? Mudah-mudahan semuanya bisa diatasin, bahwa di negara hukum semua backing-backingan itu adalah hal yang harus diberantas. Kira-kira gitu Pak. Betul. Dan yang paling penting adalah ini momentum untuk bersih-bersih semuanya, termasuk bersih-bersih di kepolisian, bersih-bersih di sepak bola, termasuk bersih-bersih di negara. Artinya ini momentum sebenarnya buat Pak Jokowi, Listio Sigit dan Erick Thohir. Tapi kalau kemudian tidak dilaksanakan, ini kan menjatuhkan kredibilitas ketiganya gitu kan. Kita tunggu saja, tapi pastinya masyarakat akan mendorong untuk ini dibenahi karena ini melanggar aturan. Jangan sampai negara kalah dengan bandar judi. Nah, ini kan problem kita sekarang kan. Orang yang punya uang lebih berkuasa dari penguasanya itu sendiri. Nah, ini yang kemudian jadi pesan buat kita semua, bahwa rumah judi yang ada di sepak bola saat ini harus benar-benar diberantas. Paling penting adalah kita tunggu sepekan ke depan bahwa Kapolri, Erick Thohir dan Pak Jokowi berani untuk mencabut SBO Top dari sponsor Persikabo, termasuk dengan yang berlaku di seluruh iklan-iklan di sepak bola Indonesia Liga 1. Sekaligus kita besok akan melaporkan ke Bareskrim. Adios, Cocomel Channel.